Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita memasuki materi yang pertama, yaitu pengujian organoleptik. Pengujian organoleptik ini merupakan pengujian yang akan digunakan, yang banyak digunakan untuk menguji bahan pangan. Jadi untuk mata kuliah ini, pengujian organoleptik itu sangat penting. Mengapa? Karena yang penelitian nanti di bidang teknologi hasil ternak eh, itu kebanyakan akan menguji organoleptik. Jadi mohon untuk hari ini harap diperhatikan eh, materinya, materi tentang organoleptik. Kalaupun yang tidak penelitian di bidang teknologi hasil ternak nantinya, itu juga pasti akan membantu temannya untuk uji organoleptik. Jadi nanti akan jadi panelis membantu temannya. Baik, apa itu uji organoleptik? Uji organoleptik, organoleptik itu berasal dari kata organ, leptik, optik. Jadi organ pengujian menggunakan organ. Jadi pengujian menggunakan organ, organ manusia. Jadi menggunakan panca indera. Baik, secara harfiah pengujian organoleptik, pengertian pengujian organoleptik yaitu ilmu pengetahuan yang menggunakan indera manusia untuk mengukur tekstur, penampakan, aroma, dan flavor produk pangan. Nah, apa itu flavor? Flavor itu cita rasa. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur tekstur yaitu kulit. Kemudian penampakan menggunakan tentunya menggunakan indera penglihatan. Kemudian aroma menggunakan pembau atau hidung. Kemudian pelapornya itu kita menggunakan pengecap atau lidah. Jadi nanti dicoba. Produk yang akan kita ujikan, yang akan kita pelajari di uji organoleptik ini yaitu khusus untuk pangan hasil ternak yang terdiri dari daging yang meliputi daging merah, daging putih, kemudian ada produk susu, kemudian ada juga produk telur. Jadi itu yang akan kita pelajari nantinya. Selanjutnya tujuan lain dari pengujian organoleptik yaitu untuk mengukur apakah produk kita diterima atau tidak oleh konsumen. Ini yang poin kedua yaitu penerimaan konsumen terhadap suatu produk yang diawali dengan penilaian terhadap penampakannya, flavor dan tekstur dan segala macamnya. Jadi uji organoleptik ini tujuan utamanya itu untuk mengukur apakah produk yang kita buat itu diterima atau tidak oleh konsumen. Oke, selanjutnya yaitu jenis uji organoleptik. Nah, jenis uji organoleptik ini ada 3 macam. Yang pertama yaitu uji pembeda atau discriminative test. Nah, uji pembedaan ini biasanya dilakukan untuk membedakan antara 2 atau 3 atau beberapa 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 sampel eh, eh, uji pembedaan ini tujuannya untuk membedakan bagaimana misalkan rasanya produk yang satu dengan
produk yang lain, begitupun dengan parameter-parameter organoleptik lainnya. Kemudian selanjutnya yaitu uji deskripsi atau descriptive test. Nah, uji organoleptik ini merupakan uji organoleptik di mana tujuannya yaitu untuk menguji secara menyeluruh bagaimana karakteristik produk kita. Jadi panelis akan menguji bagaimana karakteristik secara mendetail produk-produk kita, bagaimana rasanya, bagaimana baunya, bagaimana aromanya, bagaimana teksturnya, dan bagaimana rasanya. Kemudian selanjutnya ada uji afektif. Nah, uji afektif ini dia lebih ke tingkat kesukaan. Jadi tingkat kesukaan, apakah produk kita disukai atau tidak. Ini uji afektif jenisnya. Oke, jadi yang akan kita terapkan nanti ini merupakan gabungan dari ketiganya. Nah, selanjutnya persiapan uji organoleptik. Nah, sebelum kita melakukan uji organoleptik, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Nah, kebanyakan anggapan orang-orang di sekitar kita bahwa uji organoleptik ini adalah uji yang sangat gampang atau disepelekan. Nah, sebenarnya uji organoleptik ini adalah uji organoleptik yang gampang-gampang susah. Karena jika uji kita dilakukan oleh panelis yang asal-asalan, maka itu juga sangat mempengaruhi data kita dan akan merusak data penelitian kita nantinya. Jadi harus betul-betul dipersiapkan sebelum kita melakukan uji organoleptik. Nah, apa yang perlu dipersiapkan? Yang pertama yaitu panelis. Nah, kita masuk dulu ke pengertiannya panelis. Jadi panelis ini merupakan orang yang menguji produk kita. Jadi orang yang melakukan pengujian organoleptik. Jadi kalau ditanya apa alatnya panelis, apa alatnya untuk uji organoleptik, yaitu panca inderanya seseorang. Jadi alatnya itu orang. Jadi biasanya kalau penelitian-penelitian lain itu kita menggunakan alat, menggunakan jangka sorong, menggunakan mistar, menggunakan mikroskop. Jadi kalau di uji organoleptik ini kita menggunakan orang, menggunakan panelis, menggunakan panca indera seseorang. Nah, untuk panelis ini ada beberapa macam. Ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu panelis perseorangan. Jadi ini dikategorikan berdasarkan jumlah orangnya dan keahliannya. Jadi yang pertama yaitu panelis perseorangan. Namanya panelis perseorangan ya tentunya jumlah orangnya itu satu orang. Jumlahnya satu orang dan biasanya ini orang yang benar-benar sudah ahli dalam menilai suatu produk, atau biasa kalau kita mau lihat contohnya itu di kayak Chef Juna, Chef Renata. Itu kalau kita mau lihat contoh panelis yang bisa dijadikan panelis perseorangan. Biasanya kita nonton di MasterChef. Itu termasuk panelis perseorangan. Kemudian selanjutnya ada panelis terbatas. Nah, panelis terbatas ini terdiri dari 3 sampai dengan 5 orang. Nah, ini kepekaan panelis terbatas ini biasanya sangat tinggi.
Jadi ini di bawahnya jadi hampir sama ya, hampir setara antara panelis perseorangan dengan panelis terbatas untuk kepekaannya terhadap sesuatu, untuk keahliannya terhadap bidang pangan. Kemudian selanjutnya yaitu panelis terlatih dan panelis agak terlatih. Nah, panelis terlatih ini terdiri dari 15 orang. Panelis terlatih terdiri dari 15 orang. Kemudian ada selanjutnya yaitu panelis agak terlatih 15 sampai 25 orang. Nah, yang sering kita gunakan di penelitian kita di teknologi hasil ternak yaitu panelis agak terlatih. Jadi ini yang agak terlatih. Contohnya panelis agak terlatih, misalkan teman-teman nanti penelitian di teknologi hasil ternak dan menggunakan uji organoleptik, panelis agak terlatih yang kalian ambil itu adalah teman-temannya yang minimal sudah mempunyai pengetahuan tentang, nah salah satunya ini ya, mempunyai pengetahuan tentang organoleptik, kemudian mempunyai pengetahuan tentang bahan pangan yang akan kalian ujikan. Jadi nanti kalau kalian penelitian, teman-teman nanti penelitian, jadi jangan asal mengambil panelis. Jadi panelis yang memenuhi kriteria untuk panelis agak terlatih untuk penelitian kita biasanya itu teman-teman yang dari peternakan yang sudah memprogram mata kuliah minimal dasar teknologi hasil ternak. Jadi tidak boleh dari jurusan lain, kecuali jika ada jurusan kita jurusan pangan. Tapi di kampus kita masih belum ada. Jadi minimal yang sudah, misalkan yang mau penelitian tentang organoleptik organoleptik bakso, organoleptik nugget, organoleptik es krim, itu minimal yang dari peternakan. Jadi itu yang perlu saya tekankan di sini ya. Kemudian ada panel konsumen. Nah, panel konsumen eh, ini jumlahnya 30 sampai dengan 100 orang. Oh, mohon maaf, ada yang terlewat di sini. Setelah panelis agak terlatih, itu ada panelis tidak terlatih. Di bawahnya panelis agak terlatih, ada panelis tidak terlatih ya, sekali lagi. Jadi panelis tidak terlatih ini, yaitu panelis yang tidak mempunyai pengetahuan tentang bahan pangan atau sampel kita yang akan kita ujikan. Jadi jumlahnya yaitu 30, 25 sampai 30 orang. Panelis tidak terlatih ya, di bawahnya panelis agak terlatih. Kemudian selanjutnya panelis konsumen. Nah, ini seperti yang saya sebutkan yaitu 30 sampai 100 orang. Kemudian selanjutnya ada panelis anak-anak. Nah, biasanya untuk panelis anak-anak ini biasanya yang kita ujikan itu jajanan kayak candy atau permen. Jadi kita menguji apakah eh, produk ini bisa diterima oleh anak-anak. Jadi memang produk khusus. Selanjutnya ada seleksi panelis. Nah, seleksi panelis ini ada beberapa tahap. Nah, yang pertama yaitu tahap wawancara. Nah, apa yang mesti diketahui di tahap wawancara ini? Jadi kita bisa melakukan tanya jawab atau menggunakan kuesioner ya. Kuesioner yang bertujuan untuk mengetahui latar belakangnya si calon panelis. Selain latar belakangnya, kita juga bisa mengetahui kesehatannya.
Jadi ya, jangan sampai panelis yang kita ambil itu panelis yang terganggu yang buta warna misalkan, atau yang misalkan terganggu indera penglihatannya, eh, em, apa namanya, penciumannya atau pengecapnya. Jadi harus benar-benar yang normal ya. Nah, itu juga tadi latar belakangnya. Jadi kita mesti tahu latar belakangnya, jangan sampai kita ingin melakukan penelitian di bidang peternakan, terus panelis yang kita ambil itu dari bidang sosial ya. Jadi harus kita tahu latar belakangnya eh, panelis kita, karena kapan kita salah mengambil panelis, maka data kita konsekuensinya eh, salah, tidak akurat. Kemudian selanjutnya ada tahap penyaringan. Nah, tahap penyaringan ini dilakukan untuk mengetahui keseriusannya, keterbukaan, dan kejujurannya si panelis. Selain itu juga tingkat percaya dirinya. Karena kalau kita mengambil panelis yang tidak jujur, panelis yang tidak terbuka dan tidak serius, maka juga akan mempengaruhi data kita. Jadi bisa saja misalkan sampel kita eh, rasanya kurang manis, terus kalau misalkan penulisnya tidak jujur, bisa saja penulisnya menulis sangat manis. Jadi itu ya, jadi tentunya akan merusak data kita jika salah-salah. Kemudian ada tahap pemilihan. Nah, di tahap pemilihan ini kita mengambil panelis dari tahap wawancara dan penyaringan tadi, dari keahliannya, dari tingkat kepekaannya terhadap bahan pangan kita. Jadi kita ini ya, ujikan. Kemudian selanjutnya masuk ke tahap latihan. Jadi tahap latihan ini bertujuan untuk apa namanya, mengetahui sifat-sifat sensori lebih lanjut mengenai komoditi atau sampel yang akan kita ujikan. Kemudian uji selanjutnya masuk ke uji kemampuan. Jadi ini lebih tinggi lagi dari tahap pemilihan tadi. Jadi kita harus benar-benar mengetahui kemampuannya panelis untuk menguji sampel kita. Jadi di sini kita mengetahui tingkat apa namanya, tingkat pengetahuannya, tingkat eh, pe- tingkat pengetahuannya mengenai organoleptik. Oke, next. Oke, next kita ke nih laboratorium pengujian. Jadi seharusnya untuk laboratorium pengujian itu harus terpisah dapur persiapannya, kemudian laboratorium ujinya, kemudian harus ada ruang tunggunya. Jadi seharusnya kalau sesuai standar itu tidak boleh bercampur baur, karena eh, salah satunya yang sering terjadi yaitu antara penulis yang satu dan penulis yang lain itu saling mempengaruhi, baku contek. Jadi itu juga akan mempengaruhi data kita. Jadi harusnya seperti ini standarnya. Nah, ini tadi eh, laboratorium ujinya. Ini ini laboratorium ujinya. Di sini ya laboratorium uji. Nah, kemudian ada dapur persiapan. Dapur persiapannya ini jadi ini sampelnya nanti disodorkan melalui ini, melalui lubang ini.
Jadi nanti akan diterima oleh panelis di sini. Jadi ini panelisnya. Nah, terus nanti sampelnya akan diterima dari dalam dapur melalui di depannya panelis-panelis ini. Oke, jadi yang biasa kita lakukan karena kita masih belum mempunyai laboratorium yang sesuai standar, ini biasanya seperti ini. Jadi ini yang tidak sesuai standar sebenarnya karena ini jadi sebisa mungkin kalau kita harus terpaksa melakukan di, eh, tidak di laboratorium uji, harusnya ini jaraknya tidak seperti ini. Jadi harus dibuat berjarak, diakali bagaimana supaya penulis yang satu dengan penulis yang lain itu tidak saling mempengaruhi. Nah, selanjutnya persiapan contohnya atau sampelnya dari suhunya, suhu 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 sampel maupun suhu ruangan itu harusnya diperhatikan karena kalau suhunya beda-beda antara sampel satu sama sampel yang lain itu tentunya bisa mempengaruhi penilaian panelis terhadap sampel kita. Kemudian ukurannya ini harus seragam juga. Kemudian kodenya jangan yang gampang ditebak oleh si panelis. Jadi contohnya seperti ini. 815, 558, 394. Jadi panelis tidak bisa apa namanya tidak bisa menebak. Jadi kalau misalkan 815, 816, 817 itu biasanya panelis agak gampang menebak perlakuan kita. Jadi harusnya diakali seperti ini supaya panelisnya tidak gampang menebak. Jadi tidak mempengaruhi pikiran panelis seperti itu. Nah, ini ya. Ini mungkin dipelajari di analisis statistik dan rancangan percobaannya untuk hitungannya ini. Oke, mungkin cukup untuk uji panelis. Oh, satu lagi. Nah, biasanya yang paling sering muncul juga di ujian akhir itu ada namanya uji hedonik. Jadi biasa ditanyakan apa bedanya antara uji hedonik dan uji organoleptik. Nah, untuk uji organoleptik adalah uji menggunakan panca indera. Kalau uji organoleptik atau uji kesukaan itu menggunakan perasaan. Jadi uji organoleptik itu uji apa namanya menggunakan sekali lagi menggunakan panca indera karena kita akan menilai tekstur, rasa, dan lain-lain. Sedangkan uji hedonik itu menguji tingkat kesukaan, suka atau tidak suka. Jadi kalau berbicara tentang suka atau tidak suka itu melibatkan perasaan. Jadi uji hedonik yaitu menggunakan eh, perasaan. Yang mungkin cukup untuk materi mengenai organoleptik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.